An-Damrata dari Damrah ibni Khubaybin, dari Damrah bin Khubayb. Damrah itu namanya laki-laki, kalau sini Damrah perempuan. Ahadits tabi'in, salah satu dari tabi'in. Qala, berkata siapa Damrah, kamu ada siapa sahabat itu, kamu ada siapa sahabat itu, idza suya, ketika diratakan, alal mayit, di atas mayit, alal mayit, di atas mayit, apa qabruhu, kuburannya mayit, apa qabruhu, kuburannya mayit. Kalau kuburan sudah diratakan, wan sorofa, dan sudah bubar siapa an-nasu, manusia, wan sorofa, dan bubar siapa an-nasu, manusia. Anhu, dari mayit, anhu, dari mayit. Yastakhidu, menganggap sunnah, ayyuqala, sekiranya dikatakan, ayyuqala, sekiranya dikatakan, inda qabrihi, di sisinya mayit, inda qabri, di sisinya mayit, apa ya fulanu, wahai fulan, kul, katakan la ilaha illallah salah samaratin, 3 kali. Ya fulanu, hai fulan, kul, katakan Rabbi, wadapun Tuhanku itu Allah, Allah, wadini, dan adapun agamaku itu al-Islam, Islam, wa nabi, dan nabiku itu Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa, meriwayatkan hubana hadis siapa Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur, mauqufan, halis status hadis mauquf. Wali Tabrani, dan itu bagi Imam Tabrani, nahwu, berarti ada syahidnya, ada penguatnya hadis. Awun sebatin hadis min hadis Abi Umamah, dari hadis Umamahnya Abi Umamah, marfu'an, halih dimarfu'kan sampai kepada Rasul, mutawwalan, dan dipanjangkan. Ini namanya talqin setelah mayit dikubur. Nah ini, jadi di sini para sahabat menganggap sunnah apabila mayit sudah dikubur dengan rata, kemudian ada yang duduk di dekat mayit mengatakan, ya fulan, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah salah samarot 3 kali. Qul, katakan ya fulan, qul, katakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini, agamaku Islam, wa nabi Muhammad, nabiku adalah. Nah ini namanya talqin ya. Biasanya kan orang kadang-kadang debat tentang talqin. Talqin setelah mayat dikuburkan, ditalqin bid'ah, masuk neraka. Apa-apa bid'ah. Talqinul mayit, adapun menuntun mayit, mentalqin mayit itu nawani, ada 2 macam. Jadi mentalqin mayit itu ada 2 macam. An-naw'ul awwalu, adapun ngapain saya maknani barang yang lain nggak bawa. Ini penjelasannya bahwa
talqin mayit ada dua macam. Yang pertama adalah mujma'un ala masyru'iyyatihi, yang disepakati tentang disyariatkannya. Indal ikhtidhar, ketika mayit orang belum mati, ketika sakaratul maut. Orang ketika sakaratul maut dituntun supaya mengucapkan la ilaha illallah. Wa yudabu alla yaqulan mulakinukul bil amri bal ya'ti bi syahadati inda udhunihi bilutfin li alla yashqa alaihi. Jadi ketika orang mau sakarat mati, orang sudah mendekati mati, itu jangan katakan Pak ngomong la ilaha illallah, jangan gitu. Ya langsung dituntun saja di telinganya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah sekali saja. Kalau itu sudah dituntun, bisa nuntun, bisa mengikuti, udah setelah itu udah cukup. Jangan dituntun terus, bingung nanti. Merasakan sekaratnya udah berat, kemudian harus mengikuti. Hanya sekali saja. Li'alla yashqa alaihi wa idza qala al-muhtadil fala yu'iduha. Kalau yang ditalkin itu apa? Yang ditalkin orang yang mau mati itu sudah mengucapkan, umpamanya oleh yang nalkin, oleh anaknya dibilang la ilaha illallah, mengikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Udah, setelah itu diam, jangan, nggak usah diteruskan, udah, biarkan saja. Jadi cukup sekali. Jadi di sini wa idza qala hal muhtadir fala yu'iduha. Jadi jangan diulang lagi. Kecuali kalau orang itu ngomong lagi, kemudian rada enak badannya, mungkin minta makan atau minta minum atau ngajak ngomong. Lah setelah makan atau setelah minum atau setelah ngomong itu ditalkin lagi, suruh membaca la ilaha illallah Muhammad. Tapi jangan Pak ngomong Pak bilang Pak, tidak usah begitu, langsung saja dituntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah gitu. Wal aslu fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Dasarnya adalah karena ada hadisnya Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang orang akan mati kamu la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena apabila orang akhir ucapannya ketika mau mati adalah la ilaha illallah, maka orang itu pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Nah, ini mentalkin ketika orang itu sakaratul maut, ya. Jadi ketika belum mati, nalkinnya pelan-pelan, tidak usah pakai katakan, langsung dituntun apa 2 kalimat syahadat itu. Kemudian atau kalau berat ya tidak usah itu, yang lain saja. Maunya Allah gitu saja tidak apa-apa. Allah. Kalau sudah bisa jawab Allah itu udah biar. Nah. Kemudian yang warna usani, yang macam yang kedua minat talqin, dari talqin itu mukhtalafun fi masyru'iyyatihi. Ya, ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya. Ya, kalau berbeda pendapat itu artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang menganggap sunnah, ada yang tidak. Tapi kalau yang bilang nggak sunnah, namanya ya jangan ganggu yang bilang sunnah, gitu ya. Orang mentalkin mayit itu mentalkin itu usaha apa namanya untuk membantu mayit. Lah usaha untuk membantu kebaikan mayit kok nggak boleh kan? Cara logika kan kok nggak ngeh.
Sama dengan orang tahlilan. Kalau tahlilan kan sama. Malam pertama tahlilan, malam kedua tahlilan. Karena di dalam hadis di dalam hujah itu malam pertama itu adalah malam yang paling menakutkan bagi mayit. Jadi ketika pisah pertama dengan bumi menghadapi malam, jadi malam itu malam yang paling menakutkan. Makanya kemudian dikirimi hadiah pahala sedekah, pahala bacaan Quran, pahala tahlilan dan sebagainya. Nah, ada orang yang tidak mau itu gimana? Ya biarin kalau tidak mau. Tapi yang tidak mau jangan ganggu yang mau. Biarin ada yang mau, bareng ikhtiar. Ikhtiar dari orang yang hidup ingin meringankan kepada orang yang sudah mati. Kalau apa yang dibaca semuanya ada dalil, seluruh bacaannya ada di dalil itu ada dalilnya semua. Tidak ada itu ada dalil. Wawa adapun an-nau'usani itu perkara yakun yang ada pernah indal qabri ketika pemakaman ba'da dafni setelah dikuburkan. Jadi dikubur setelah pemakaman. Walam yakul bihi al-imaman. Nah, tidak ada dua imam yang tidak berpendapat tentang ini, yaitu Malikun wa Ahmadu, Imam Malik dan Imam Ahmad. Li'adam juryanil amali, karena tidak adanya berlakunya tindakan bihi dengan talqin ba'dal dafni, wali adam sihhati hadisi, dan karena tidak ada sahihnya katanya hadis-hadisnya talqin kedua. Wa yusra'u, dan dilakukan, atau wa yusra'u, dan disyariatkan indal imamaini, menurut dua imam, yaitu Abi Hanifah wa Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i serta Imam Abu Hanifah. Li umumi hadis man istata'a minkum yanfa'a akhahu falyaf'al. Bali subuti sima'i mayit likalam akhir, karena ada hadis siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya yang sudah meninggal maka lakukan. Dan kemudian talqin itu juga untuk menguatkan keimanan, kemantapan orang yang mati itu, karena akan menghadapi malaikat munkar dan nakir. Wa khaffi bi'alihim, dan karena orang mayit itu dengar nyatanya apa, ada hadis menyatakan bahwa mayit itu ketika jenazah pengiringnya itu mulai kembali, itu mendengar sandalnya ketika pada pulang itu. Nah, pada bulan baru kemudian malaikat munkar nakir datang ketika sendal orang yang terakhir tadi itu jauh. Nah, malaikat yang repot itu kalau penziarahnya nggak pulang-pulang, gantian. Makanya katanya Cak Nun itu ya, malaikat ngadepi Gus Dur itu karena udah bingung duluan. Karena apa? Karena yang ziarah itu tidak putus sama sekali. Jadi terus tidak ada putusnya itu orang ziarah itu. Jadi malaikat belum sempat datang, saking orang banyaknya orang ziarah. Wali hadis Abi Umamah hadza
huwa wa in kana dhaifan lakinnahu jarabil amalu inda al-syahab. Jadi didukung oleh apa namanya hadisnya Abi Umamah yang apa namanya yang walaupun itu hadisnya dhaif karena berlaku pengamalan ini di orang-orang ahli syar'i. Nah, jadi ya yang mau apa namanya ditalkin ya silahkan, nggak mau ditalkin ya silahkan. Nah, jadi gitu aja kok repot ya. Gitu aja kok repot. Tapi yang penting sebetulnya kan ya namanya ikhtiar dari yang hidup kepada yang mati dengan mendoakan, mengingatkan. Karena orang yang mati itu mendengar terhadap orang yang datang itu. Bahkan nanti itu bisa melihat semuanya, keluarganya itu. Kelakuan keluarganya itu tahu semuanya orang yang mati itu. Nah, makanya kalau yang keluarganya agak melunak gitu ya, orang yang dikubur itu nangis melihat anaknya kok begini kelakuannya. Tapi kalau anaknya baik maka bersyukur kepada Allah. Fikih hadisnya pertama adalah masyru'iyyatu talqinil mayyit akibat tasbihatul qabri alaihi. Jadi disyariatkannya untuk mentalkin atau menuntun mayit ketika sudah dikuburkan. Wa dhahaba istihbaban ashabu Syafi'i. Ya, yang berpendapat kesunahannya talqin mayit ba'da dafnihi adalah para ulama-ulama Asy-Syafi'i. Qala berkata siapa Ibnu Qayyim al-Jauzi fi Kitabir Ruh, innal haditsa dhaifun. Menurut Ibnu Qayyim hadisnya dhaif. Wa qala al-jumhur yuhtajju bil hadits dhaif fi fadhailil amal. Menurut jumhur ulama, kalau hadis dhaif itu bisa dipakai hujah untuk fadhailul amal. Tapi kalau untuk hukum tidak bisa. Tapi kalau untuk fadhailul amal maka dibolehkan. Yang kedua, thubutu su'alil qabri, yaitu tetapnya pertanyaan kubur. Wa anau, dan bahwasanya su'alul qabri itu yakunu ada soal itu akibat dafni mayyiti, setelah dikuburkannya mayit. Al-mayit itu ada orang mati itu takhalluhu, masuk kepada mayit apa al-hayatu fil qabr, yaitu kehidupan di dalam kubur. Jadi hidup lagi beda alam. Nah gitu. Orang mati itu ya sebentar, kemudian beda alam, hidup lagi. Ya, jadi orang yang di dalam kubur itu hidup lagi. Kalau tidak hidup ya nggak ngadepin munkar nakir, gimana ngadepin munkar nakir? Bagaimana tahu apa namanya sendalnya apa ziarah ketika pulang? Bahkan kalau di dalam kitab hujah atau dalam i'anatul talibin itu, kalau orang datang salam mereka juga jawab salam. Tapi karena beda alam kita tidak dengar. Kalau dengar ya lari malah. saya tadi berangkat ngaji itu di mana itu? Sebelum Masyar Putih itu, kok banyak pocong di sini ternyata. Lagi, ya tadinya penyakit. Ya. Anak sekarang nggak ada takutnya macam pocongan itu lah. Itu berapa anak yang macam itu masuk, yang berpenampilan pocong, udah ada takutnya anak sekarang ya. Masya Allah. Barang main TikTok aja di neraka sekarang ini. Luar biasa.
donatnya udah luar biasa ya. Orang nggak ada takutnya dengan kuntilanak, macak kuntilanak. Sekarang orang pacaran itu di kuburan mana tempatnya orang jualan-jualan itu katanya di kuburan itu. Masya Allah, udah ada takut-takutnya. An Buraidah Ibnu Hasibi al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Buraidah, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ini Nabi mengatakan ini, kuntu, ada siapa aku itu nahaitukum, jadi pernah melarang siapa aku kepadamu an ziyaratil kubur, tentang ziarah kubur. Nabi memang pernah melarang ziarah kubur itu di awal-awal Islam. Mengapa? Karena akidahnya umatnya itu belum kuat. Akidahnya belum kuat, makanya Nabi itu kan memantapkan akidah itu 13 tahun di Madinah. Dari 13 tahun di Mekah 13 tahun. Baru 10 tahunnya itu urusan syariat itu di Mekah. Jadi saking pentingnya akidah. Lah, karena masih melihat masyarakat belum begitu mantap, makanya dilarang orang ziarah kubur. Mengapa dilarang? Karena khawatir nanti meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Karena kan dulu sebelum itu kan patung-patung ya, sebelum Islam masuk itu kan yang disembah patung-patung. Begitu Islam masuk, nanti khawatirnya orang mati juga disembah, makanya dilarang. Tapi kemudian Nabi mengatakan fazuruha, ziarahlah kamu kepada kubur. Jadi setelah itu Nabi mengatakan ziarahlah kamu ke kuburan. Rawa meriwayatkan beberapa hadis siapa Muslimun wa Muslim. Zada menambah siapa Turmudi wan Turmudi. Wan Turmudi menambah fa innaha, maka sesungguhnya ziaratul kubur itu tudzakiru, bisa mengingatkan apa ziarah kubur al-akhirat, pada akhirat. Zada menambah siapa Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa tuzahidu, dan menjadikan apa zuhud, apa ziarah kubur, fit dunia, di dalam dunia. Jadi dulu memang pernah Rasulullah itu melarang ziarah kubur. Kemudian Nabi setelah umat Islam sudah mantap, sudah kuat, silahkan ziarah kubur. Jadi ziaratul kubur masyru'atun waqad naha asy-syari'an fi sadril Islam. Jadi waktu itu ziarah kubur disyariatkan ya, tapi pernah Rasulullah melarang. Lima kana an-nasu hadisi ahdin bi ibadah, karena khawatirnya, karena imannya belum pada kuat, khawatirnya menyembah kuburan. Suma'an adzana fiha ukhra, kemudian Nabi membolehkan di waktu yang lain. Wa abana syari' al-khidmata min ziyadha wa ya al-ittibaru wa dzikra lil akhirah wa tazhid fid dunya. Karena fungsinya ziarah kubur itu adalah pertama al-ittibar, mengambil pelajaran daripada kematian itu. Orang membayangkan sekarang kita ziarah, suatu saat kita yang akan diziarahi. Ya, jadi kalau orang itu bisa mengambil pelajaran ketika memandikan mayit, orang membayangkan hari ini saya memandikan mayit, suatu saat saya akan dimandikan. Ketika mengkafani mayit, juga membayangkan hari ini saya mengkafani mayit, suatu saat saya akan dikafani.
Ketika melihat orang disolati juga begitu. Saat ini saya nyolati mayit, suatu saat saya akan disolati dan seterusnya, termasuk diziarah. Itu namanya mengambil pelajaran. Wadzikro, dan peringatan, ya, peringatan mengingatkan tentang lil akhirah, untuk akhirat, bahwa akhirat itu ada, ya, bahwa akhirat itu ada, yang namanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, yang namanya as-sirat, siratal mustaqim ada, yang namanya mizan itu ada, yang namanya hisab itu ada, yang namanya surga itu ada, yang namanya neraka. Nah, dari situ orang mengingat tentang akhirat. Wa tazyidu fid dunya, dan orang ziarah kubur itu akan menyebabkan hati-hati terhadap dunia ini, ya, hati-hati terhadap dunia ini. Jadi karena bukan tidak boleh kaya, orang boleh kaya. Makanya mungkin pernah saya ceritakan, ada orang datang kepada kiai, Pak Kiai, zuhud itu apa? Katanya kiai, dah nanti tak jawab, tapi sekarang tolong isikan bak mandi, kolam mandi itu tolong diisi, dipenuhi. Setelah penuh, kemudian datang sowan kepada kiai, kiai sudah penuh, sudah, kalau dulu kan nimbai, udah penuh. Terus, oh ya kalau gitu kamu kan berkeringat, coba mandi, kamu mandi dulu. Akhirnya orang itu mandi. Setelah mandi rapi, sowan pada kiai, kiai sudah, saya sudah mandi, airnya masih tidak? Ya masih kiai. Masih banyak? Masih. Kok enggak kamu habiskan? Ya sebetulnya sedikit kiai. Itulah zuhud itu. Jadi zuhud itu artinya butuh kepada dunia ini ya sekedarnya, butuh kepada dunia ini secukupnya. Jadi bukan kok dihabiskan semuanya. Jadi silakan, orang punya duit banyak boleh saja, tetapi ya tadi dimanfaatkan sebutuhnya, tentu saja untuk kebaikan. Kalau istilah yang lain, harta itu ada di tangan tapi tidak di dalam hati, itu zuhud. Walihada fala yaliku illa biha illa rabbil quwwatu sabrihim wa kamali dinihim wa tata'akkadu fi haqqil walidain lima warada. Jadi apa namanya, hendaklah orang yang ziarah itu sebetulnya laki-laki, tapi perempuan juga boleh. Tapi kalau pemakaman, perempuan nggak usah ikut kalau pemakaman. Tapi kalau ziarah kubur tidak apa-apa, ya. Karena pernah Sayyidah Aisyah itu tanya kepada Nabi, beliau ingin apa namanya, oh ini ada di hadisnya nanti. Jadi karena Sayyidah Aisyah itu minta mau ziarah ke makamnya saudaranya yang mati dalam perang Uhud. Makanya Nabi mengajarkan, artinya tidak apa-apa, boleh. Jadi kuntunah itu kemaan ziarah kubur fazuruha, Nabi melarang itu karena dekatnya umat Islam itu dengan zaman jahiliyah. Jadi khawatirnya Farubbama yatakallam Nabi Ma'idatu infaksil qaul, khawatirnya nanti ke kuburan ngomong yang enggak dan sebagainya, karena sebelumnya itu biasa seperti itu. Falamma istaqarrat qawaidul Islam tatamahadat ahkamuhu wastaharat ma'alim
ilmu amarahum ziarah ma'amura'atil adab asyarifah. Maka ketika dasar-dasar keislaman, hukum-hukumnya sudah kuat dan pengajaran-pengajaran sudah tersiar, maka Rasulullah menyuruh untuk ziarah kubur, tapi dengan menjaga adab asyariyah, menjaga adab asyariyah. Qala jadi Nabi mengatakan, faman arada ayyazura falyazur wala taqulu hujran qaulan su'an. Silahkan mau ziarah kubur, tapi jangan mengucapkan perkara yang jelek. Kemudian wasannu ayyaqula inda ziarah assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh yarhamullahul mutaqaddimin minna wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi itu kalau masuk kuburan doanya, salamnya seperti itu. Tapi yang pendek juga ada, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Terus kemudian wayat kulahum bil maghfirah, memohonkan ampun, berdoa kepada Allah memohonkan ampun untuk orang-orang yang sudah mati. Akhrajal Baihaqi syu'abil iman, man zara qabra walidaini aw ahadima bi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Siapa orang yang ziarah kepada kedua orang tuanya yang sudah mati, aw ahadima atau kubur salah satunya dari keduanya, fi kulli jum'atin di dalam setiap Jumat, ghufira lahu maka diampuni dosanya orang itu, wa kutiba barran dan orang itu dicatat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau umpamanya punya orang tua meninggal, kuburannya dekat, kalau bisa tiap Jumat ziarah, tiap Jumat ziarah. Maka orang yang mau berziarah ke makam orang tuanya tiap Jumat, maka pertama dia diampuni dosanya, yang kedua dianggap sebagai anak yang berbakti. Lalu kalau jauh begini, kayak saya begini, orang tua bapak ibu di Jember sana, Mas Amin umpamanya, wah kalau tiap hari tiap Jumat ke sana ya totalan. Kemarin pesawatnya itu di Surabaya atau di Jember, entah masih ada enggak sekarang ini. Ya, kalau di Banyuwangi, jauh masih ada. Jadi kalau naik pesawat atau ke Malang itu sama jauhnya. Ya yang penting kalau tidak bisa tiap hari ke makamnya, ya kita selalu mendoakan. Baca sholat mendoakan. Kayak begini nih, kita ngaji begini pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita. Pahalanya orang ngaji ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi pahalanya orang ngaji itu 1 jam saja, itu pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ayo siapa sih kuat? Kemudian fungsinya ziarah kubur tadi adalah menjadi nasihat, peringatan, iktibar, izlah, menjadi pengingat, ya, menjadi pengingat dan sebagainya. Termasuk tadi untuk mendoakan. Nah, sebulan hadisnya bahwa
Masyru'iyatu ziaratul kubur wa targhib fiha, disyariatkannya ziarah kubur, wa targhib, dan menyenangkan dia dalam ziarah kubur. Makanya banyak sekarang usaha-usaha ziarah kubur, majelis-majelis taklim ziarah kubur. Nah, boleh saja. Tapi ya jangan ziarah terus sehingga pekerjaan menjadi terabaikan. Umpamanya orang jadi ASN, pegawai negeri, tiap hari ziarah kubur nggak pernah ngantor kan ya. sama dengan Ramadan, tidur itu ibadah, akhirnya di kantor tidur semua, ibadah semua. Waqad ajma'al ulama wa anna ziyarataha sunnatun lil rijal wa ikhtalafu bi ziyaratin nisa. Jadi ulama sepakat bahwa ziarah kubur itu sunnah bagi orang laki-laki. Kemudian berbeda pendapat tentang ziarah kuburnya perempuan. Fa'inhum man yara tahrima ziyaratil kubur likillati sabrina wa kasrati jazaina. Ada yang berpendapat bahwa haram bagi perempuan ziarah kubur. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena apa alasannya? Perempuan itu kurang sabarnya ketika di kuburan dan banyak mengeluhnya. Nah, tapi ada yang berpendapat bahwa yara jawaza ziyaratina mustadillan bi'anna tarkhisan nabi bizal. Jadi dengan ada berpendapat bahwa boleh bersandaran karena sifatnya umum tadi. Dan Nabi pernah wali anak Nabi ya allama Aisyah ma taquluhu indazar. Karena Nabi pernah ngajari istrinya Aisyah ketika mau ziarah kubur diajari bacaan itu. Badal jawazu indahum malam takti azharah bimungkarin amin. Jadi selama ketika ziarah itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah.